Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat pola kemeja pria dengan ukuran S atau size S. Di sini untuk ukuran S saya menggunakan ukuran yang tertera di layar ya. Silahkan teman-teman bisa catat dulu, kalau tidak bisa di screenshot ya. Untuk langkah pertama, teman-teman buat garis ya. Jadi garis hitam ini adalah garis lipatan atau setan buat kancing. Dan dari sisi kertas ini jaraknya 5 cm. Jadi ini garis lipatan seperti ini ya saat dilipat nanti. Kemudian garis merah ini adalah garis tengah muka atau garis kancing. Jaraknya dari garis hitam ini 1,5 cm. Untuk garis hitam ini kita sebutkan dengan garis 1. Kemudian untuk garis yang berwarna merah kita sebut dengan garis 2 ya, supaya nanti lebih jelas. Selanjutnya kita buat garis bantu. Di sini kita buat siku ya di bagian sini. Dan garis ini nanti saya akan posisikan di bagian atas. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita ambil ukurannya ya. Di sini untuk ukuran panjang baju adalah 69. Maka dari garis ini kita tandain dulu ya, garis ini garis A ya supaya lebih jelas. Jadi panjang baju 69, kita turunin dari garis A itu 69, sesuaikan dengan panjang bajunya. Di sini 69-nya. Selanjutnya kita garis. Oke, selanjutnya kita akan buat garis untuk turun bahu teman-teman ya. Jadi teman-teman sering bertanya untuk garis turun bahu itu berapa. Kalau saya biasanya itu 1/10 dari lebar bahu. Di sini lebar bahu 42. Maka untuk turun bahunya kita buat 4 cm lebih 2 mili ya. Saya sering membuat baju itu baik perempuan laki-laki, saya akan gunakan 1/10 dari lebar bahu ya. Rumusnya seperti itu kalau saya. Teman-teman bisa ikutin. Dan garis ini kita sebut dengan garis B. Selanjutnya kita akan cari garis lingkar badan ya. Untuk kemeja, di sini saya gunakan sistem atau cara yang lebih simpel ya, yaitu lebar bahu kita cukup bagi 2 ya. Jadi di sini lebar bahu 42, kita bagi 2 menjadi 21 ya. Jadi dari garis A kita turunin 21 atau separuh dari lebar bahu. Ini cara saya, jadi saya sering menggunakan cara yang lebih simpel ya, jadi nggak perlu ribet. Oke, seperti ini. Dan garis ini kita sebut dengan garis C. Selanjutnya kita cari untuk garis pinggang. Sebenarnya untuk kemeja itu nggak terlalu penting ya untuk garis pinggang. Biasanya ada yang dari C ke bawah itu kita ambil tengah-tengahnya saja, atau dari C turun 18 cm juga bisa. Di sini saya akan gunakan dari C ke garis bawah itu kita ambil tengah-tengah saja di sini. Atau teman-teman dari garis C turunin 18 juga bisa. Kemudian garis pinggang ini kita sebut dengan garis D. Lalu untuk garis bawah kita sebut dengan garis E ya. Untuk langkah selanjutnya kita akan buat untuk kerungan leher. Di sini lingkar leher 38 cm. Jadi caranya seperti ini teman-teman untuk menentukan kerung leher. Di sini saya akan gunakan sistem yang lebih praktis dan simpel ya. Di sini lingkar leher 38, maka meteran kita cari angka 38 seperti ini. Kemudian kita pertemukan ke angka 0, kita lipat 2 seperti ini. Maka di sini akan ketemu angka 7,5 inci ya. Jadi 7,5 inci ini kita buat menjadi senti.
maka 7,5 inci menjadi 7,5 cm. 7,5 cm itu dari mana? Dari garis 1 ini teman-teman ya, jangan garis 2. Jadi dari garis 1 atau garis berwarna hitam ini kita geser ke samping 7,5 cm seperti ini, dan ini kita sebut dengan A1. Kemudian kalau untuk turun ya, itu dari 7,5 kita kurangin 1 cm maka menjadi 6,5 cm ya, seperti ini. Dan ini kita sebut dengan A2. Kemudian dari A1 kita pertemukan ke A2 menggunakan penggaris seperti ini juga bisa. Jadi untuk kerung leher saya sering menggunakan ini ya, yang lebih simpel, lebih praktis dan lebih cepat tentunya. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk lebar bahu ya. Di sini lebar bahu 42, kita cukup bagi 2 teman-teman, menjadi 21. 21 itu dari garis 1 ya, atau garis berwarna hitam ini. Dari sini 21. Kemudian titik ini kita sebut dengan B1. Kemudian dari B1 kita pertemukan ke A1 seperti ini. Oke, udah jadi ya untuk bagian bahu. Sekarang kita akan buat untuk lingkar badan ya. Di sini lingkar badan 98, kita cukup bagi 4 aja, sama dengan 24,5 cm. Dari mana? Dari garis merah ini teman-teman ya, jangan dari garis hitam atau garis 2 di sini. Jadi di sini 24,5-nya ya, di garis warna merah ini. Dan titik ini kita sebut dengan C1. Selanjutnya kita akan tentukan untuk pinggang ya. Kalau teman-teman membuat kemejanya lurus tanpa bentuk bisa di garis lurus aja. Tapi di sini saya akan sedikit berbentuk ya, atau agak slim fit. Jadi dari garis C ini kan tadi 24,5 ya, dari sini. Maka garis ini kita cukup kurangin 1 cm atau bisa maksimal 1,5 cm ya, jangan terlalu dalam, untuk kemeja itu nggak bagus. Dan titik ini kita sebut dengan D1. Kemudian untuk bagian bawah ya, kita bisa samain sama dengan lingkar badan ya. Di sini 24,5 dan ini E1. Kemudian kita pertemukan dari C1 ke D1 dan E1 menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal buat untuk kerungan lengan atau lingkar ketiaknya. Jadi untuk membuat lingkar ketiak, di sini kita buat garis bantu ya. Caranya dari garis B ke C kita ambil dulu tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian kita buat garis. Oke, jadi garis ini ya, itu dari bahu itu dikurangin 1 cm ya. Kalau bahu ini kan tadi 21 ya. Kalau garis ini kita buat 20 cm dari garis hitam ini ya. Nah, di sini 20 cm-nya. Kemudian kita garis nyampe bawah seperti ini. Kemudian kita pertemukan ke C1 ya, menggunakan penggaris kerung lengan kalau teman-teman punya. Tapi seperti ini ya posisinya ya, jangan sampai terbalik. Karena posisi ini adalah posisi bagian depan atau kerungan lengan depan ya. Nah, jadi hasilnya kan seperti ini. Oke, selanjutnya kita cari untuk letak kantong ya. Jadi untuk letak kantong ya, dari garis ini kita naikin 3 cm. Kemudian dari garis hitam ini kita geser 6 cm.
Lalu untuk lebar kantong ya, kita bisa sesuaikan. Di sini karena ukuran kecil kita buat 11,5 cm. Kemudian kalau untuk kantong bobok ya, di sini agak naik teman-teman ya. Kurang lebih kita naikin 0,5 cm. Jadi agak miring posisinya ya, supaya nanti saat dipakai itu lurus. Jadi bagus hasilnya. Kecuali kalau kantong tempel itu dilurusin ya, dari depan ke samping tuh lurus, nggak masalah. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, posisinya agak miring sedikit. Oke, selanjutnya untuk bagian bawah teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa naikin ya, dari titik E ini kita naikin 1 cm atau 1,5 cm. Jadi fungsinya itu supaya nanti untuk bagian depan itu nggak naik ya, atau nggak jungjing atau apa ya istilahnya. Jadi kalau perutnya gede itu nggak ketarik perut. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung potong ya untuk polanya. Tapi di sini saya belum tambahin kampuh ya. Jadi pola ini tuh belum termasuk kampuh. Jadi teman-teman saat motong nanti bisa ditambahin kampuh dulu. Oke, selanjutnya kita buat pola bagian belakang teman-teman ya. Jadi meletakkan pola bagian depan itu seperti ini ya. Jadi tepi kertas ini kita letakkan pas di garis merah ini atau garis tengah muka. Posisinya seperti ini, harus lurus ya. Kemudian kita bisa tindihin atau teman-teman bisa jarumin dulu supaya nggak geser-geser untuk polanya. Selanjutnya teman-teman bisa siapkan untuk penggaris siku ya, seperti ini. Jadi penggaris siku ini kita letakkan pas di bahu bagian depan seperti ini. Kemudian kita tinggal garis ke atas. Kemudian bagian sini juga sama. Oke, seperti ini. Kemudian untuk kemeja kan suka naik bahu ya bagian belakang. Itu naiknya itu dari bahu bagian depan sini naik 6 cm ya. Itu standar. Kita tandai 6 cm di sini. Kemudian di bagian bahu sini juga sama 6 cm atau teman-teman bisa tambahin jadi 7 juga bisa. Tapi di sini saya akan samain 6 cm ya. Kemudian kita garis. Oke, seperti ini nih bagian bahu udah selesai. Sekarang kita tinggal buat untuk kerungan leher ya. Untuk menentukan kerung leher, kita buat garis lurus dulu seperti ini. Kita buat garis bantu. Jadi kita tarik lurus dari ujung bahu sini. Kita bisa gunakan penggaris siku ya. Oke, seperti ini. Kemudian dari garis ini kita turunin 3 cm atau separuh dari bahu ya. Kemudian kita garis bantu lagi di sini. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah kita saat menggaris nanti. Selanjutnya teman-teman bisa buat kerungan ya, seperti ini. Saya akan langsung aja buat kerungannya seperti ini kira-kira. Kalau teman-teman susah bisa menggunakan penggaris lengkung. Oke, seperti ini. Kalau teman susah bisa menggunakan penggaris seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk kerungan lengan ya bagian belakang. Jadi dari sini teman-teman bisa geser 1 cm atau 1,5 cm. Kemudian kita tinggal garis saja ke atas.
Nah, seperti ini. Kalau teman-teman menggunakan penggaris ini lebih mudah ya. Nah, jadi kita tinggal garis ke atas seperti ini. Nah, ini polanya udah jadi. Sekarang teman-teman bisa tinggal potong. Oke, setelah saya potong hasilnya seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tes ya untuk bagian bahu ini. Jadi bahu badan belakang dan bahu depan itu harus ketemu ya, seperti ini. Nah, kalau ketemu seperti ini berarti saat membuat pola itu berarti benar. Oke, selanjutnya kita akan buat pola lengan ya. Tapi sebelum membuat pola lengan, kita akan ukur dulu untuk lingkar ketiaknya. Ini untuk sebagai patokan saat membuat pola lengan. Teman-teman bisa ukur dulu seperti ini cara ngukurnya ya. Oke, di sini untuk lingkar ketiaknya itu adalah 44 cm ya. Maka di sini kita tulis dulu untuk lingkar ketiak 44 cm. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk pola lengannya. Selanjutnya kita siapkan kertas ya. Jadi untuk membuat pola lengan, kertas itu kita lipat dua seperti ini. Oke, selanjutnya kita buat garis bantu dulu di bagian sini ya. Dan garis ini nanti posisinya itu di bagian atas. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini untuk panjang lengan adalah 59. Jadi dari garis ini kita cari angka 59 di sini. Posisi titiknya kan di sini ya untuk panjang lengan. Tapi kalau kemeja kan ada manset ya. Maka dari titik ini kita kurangin 5 cm atau 6 cm, teman-teman bisa gunakan yang mana. Lalu kita garis di bagian sini setelah kita kurangin 5 cm ya garis ini. Kemudian garis ini kita sebut dengan garis A ya supaya lebih mudah. Lalu kita cari untuk letak tinggi puncak ya. Jadi rumusnya adalah lebar bahu kita cukup bagi 4 ya. Jadi untuk menentukan tinggi puncak itu 1/4 dari lebar bahu. Jadi 42 kita bagi 4 sama dengan 10,5 cm. Jadi untuk menentukan rumus tinggi puncak adalah 1/4 dari lebar bahu ya. Maka dari garis A kita turunin 10,5 cm. Oke, selanjutnya kita tinggal cari untuk lingkar lengan bagian atas ya, atau pangkal lengannya. Dan garis ini kita sebut dengan garis B ya. Jadi caranya kita berpatokan ke lingkar ketiak ya. Di sini lingkar ketiak 44 cm. Kita bagi dua dulu teman-teman. Jadi 44 kita bagi dua menjadi 22 cm. Selanjutnya kita ambil meteran kita. Kita cari angka 22 di sini. Kemudian kita letakkan pas di sudut sini ya. Angka 22 itu di sudut A sini. Kemudian angka 0 kita taruh ke garis B seperti ini ya. Nah, maka untuk lingkar lengannya kan posisinya itu di sini. Selanjutnya teman-teman bisa garis ya posisinya ini. Jadi garis miring ini adalah separuh dari lingkar ketiak ya. Jadi lingkar ketiak kita bagi dua menjadi 22 cm. Dan
titik ini kita sebut dengan B1. Selanjutnya kita akan tentukan untuk lingkar lengan bagian bawah. Di sini untuk ukuran S biasanya itu manset standarnya 23. Jadi 23 kita bagi 2 menjadi 11,5 di sini. Di posisi manset tuh di sini. Tapi kan biasanya kalau kemeja itu ada rempelnya ya di bagian lengan. Kita tambahin lagi 3 cm. Nah, jadi saat posisi nanti ya, ini adalah bagian manset. Nah, seperti ini. Kemudian titik C1 itu adalah posisi atau bentuk lengannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat kerungan di bagian atas, teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan penggaris seperti ini. Teman-teman bisa lihat cara menggarisnya. Jadi posisi membuat lengkungannya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau seandainya masih kurang bagus, bisa dibagusin lagi untuk kerungannya. Oke, kemudian kalau teman-teman bagian sikunya ini kan bentuknya masih lurus ya. Kita ambil tengah-tengahnya di sini. Jadi supaya lebih bagus ya. Kita ambil tengah-tengah dari garis B ke C, kita ambil tengah-tengahnya. Kemudian garis ini kita masukin kira-kira 1 cm ya, atau setengah senti boleh. Jadi supaya hasilnya itu lebih bagus ya, agak melengkung sedikit ke dalam. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa ukur dulu untuk kerungan lengan di sini. Kita akan cocokkan dengan lingkar ketiaknya. Dan kita harus pastikan kerungan lengan ini harus lebih besar dari lingkar ketiak ya. Minimal ada selisih 1 atau 2 cm. Jadi saat dipasang nanti itu hasilnya akan bagus. Oke, di sini ada 23 kurang sedikit ya. Berarti anggap aja kalau dikali 2 menjadi 46 ya. Jadi ada selisih 2 cm. Kalau untuk selisih 2 cm itu nanti saat dipasang itu masih bagus ya. Jadi pola tangan ini udah benar. Kita tinggal potong aja untuk polanya. Oke, setelah saya potong seperti ini ya hasilnya. Kemudian untuk kerungan lengan bagian depan, teman-teman bisa dikerung lagi sedikit ya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau untuk kemeja, kita bisa kerung lagi kira-kira 1 cm ya, kita kurangin seperti ini. Oke. Dan kemudian kita bisa tandain untuk bagian sini untuk pola depan dan ini untuk bagian belakang ya. Oke, teman-teman. Kira-kira tutorialnya sampai di sini ya untuk membuat pola kemeja. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.